Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel iMovie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film drama Cina yang berjudul Till the End of the Moon. Film ini menceritakan era saat iblis berkuasa yang tiba-tiba muncul setelah ribuan tahun menghilang. Seorang dewi yang bernama Li Susu kembali ke 500 tahun yang lalu. Misi Li Susu adalah mencegah Pangeran Sandera yang bernama Tan Taijin agar tidak berubah menjadi dewa iblis. Apakah Li Susu berhasil dengan misinya? Mari kita simak kisahnya. Di awal video, dewa iblis melakukan perjalanan menuju sekte Xiaoyao. Hanya dengan satu tangan, dewa iblis menghancurkan pembatas sekte dewa. Bersama pasukan, ia kemudian menyerangnya. Sementara seorang dewi yang bernama Li Susu sedang berjaga, ia mengatakan hanya sekte Xiaoyao dan sekte Hengyang yang tersisa. Ia bersama Gong Ye berpikir cara untuk bisa menghentikan dewa iblis. Pada saat itu juga, cahaya sekte Xiaoyao musnah. Dewa iblis berhasil menangkap Master Zhao Yao dan mengambil cermin masa lalu. Namun cermin itu tidak bisa dibuka dengan energi iblis. Iblis pun meminta Master Zhao Yao untuk membuka cermin dan membiarkan sekte Zhao Yao tetap ada. Namun ia menolaknya. Saat itu juga datang Master Ku Zuanzi dari sekte Hengyang untuk membantu Master Zhao Yao. Master Ku berusaha melepaskan rantai yang mengikat tangan Master Zhao Yao. Dihalangi oleh iblis yang bernama Xing Ying dan Jing Mi yang merupakan bawahan dari Tan Taijin. Terjadilah pertarungan antara mereka. Master Zhao Yao berhasil lepas kemudian memukul balik serangan kepada rekan dewa iblis. Tan Taijin turun tangan, ia melepas segel pemusnah sumsum kepada kedua master. Karena tidak mau mereka mati, Xin Ying memperingatkan Tan Taijin. Ia pun berhenti dan kembali menyerang dengan jurus mata panah. Saat sudah menandai target dan ingin memanahnya, tiba-tiba wajah Tan Taijin tergores dan jurusnya pun ikut berhenti. Ternyata itu serangan dari Li Susu yang datang untuk membantu. Jing Mi yang melihat Master ingin kabur lalu mencoba menghalanginya. Ia pun kewalahan dan cermin masa lalu berhasil direbut oleh Master Zhao Yao dan langsung diberikan kepada Li Susu. Melihat itu, Tan Taijin mengeluarkan senjata pedang pembelah langit untuk merebut cermin dan membunuhnya. Terjadilah pertarungan mereka berdua. Tan Taijin berhasil menangkap Li Susu dengan mencekiknya sampai tidak berdaya. Kemudian muncul cahaya dari kening Li Susu yang membuat Tan Taijin melepaskannya. Li Susu terjatuh dengan mengeluarkan darah di mulutnya yang mengenai cermin. Cermin itu pun bersinar karena darah Li Susu bisa membuka cermin masa lalu. Setelah itu muncul suara seseorang yang memberitahu kepada Li Susu bahwa ia adalah orang yang dapat mengubah takdir dewa iblis. Ia juga diperlihatkan masa lalu Tan Taijin 500 tahun sebelumnya yang merupakan manusia biasa. Kemudian Li Susu ditugaskan untuk kembali pada masa 500 tahun yang lalu dan merubah takdir seorang Tan Taijin agar tidak menjadi dewa iblis. Karena itu juga merupakan cara satu-satunya untuk bisa mengalahkan dewa iblis.
Saat itu, Gong Ye muncul untuk menghalangi Tan Taijin. Ia pun tertusuk. Ia kemudian meminta Li Susu untuk segera pergi ke Sekte Hengyang dan membawa cermin. Lalu Gong Ye menahan Tan Taijin dan membawanya jatuh ke bawah bersamaan. Akhirnya, Li Susu lolos dan sampai ke tempat Sekte Hengyang. Li Susu kemudian memutuskan untuk pergi ke masa lalu untuk bisa membunuh Tan Taijin. Master Ku dan Master Xiao Xiao setuju dengan keputusannya dan memberi tugas kepada Li Susu. Tidak lama kemudian, Tan Taijin datang menerobos masuk ke Sekte Hengyang. Melihat itu, Master Xiao Xiao mengaktifkan formasi penghancur cahaya. Sementara Master Ku yang juga merupakan ayah Li Susu bertaruh nyawa menghadapi Tan Taijin. Tan Taijin mengeluarkan senjata busur silang pembantai dewa. Ia menargetkan ke semua orang yang ada di Sekte Hengyang dan menembakkannya. Master Ku, Master Xiao Xiao, dan orang yang di sekte semuanya ikut mati. Li Susu yang melihat itu marah dan berjanji membalaskan dendam kepada Tan Taijin, dan ia pun pergi ke 500 tahun yang lalu. Pada masa 500 tahun yang lalu, Li Susu yang berhasil pergi menjadi seorang putri Siwu, putri yang sangat kejam. Saat sadar, ia bertemu dengan pelayan yang bernama Chun Tao dan sedang dikejar oleh orang jahat. Ia pun terkepung dan mencoba mengeluarkan jurusnya, tapi ia sadar hanya manusia biasa. Saat tertangkap, Li Susu berhasil diselamatkan oleh Pangeran Xiaolin, yang mirip dengan Gong Ye, kakak pertama dari Li Susu. Saat dalam perjalanan, Li Susu mencoba menghafal nama-nama dari keluarganya yang diberitahu oleh Chun Tao, dan juga mencari tahu keberadaan Tan Taijin. Ternyata Tan Taijin adalah suami dari putri Siwu. Li Susu terkejut mendengar itu dan harus menjadi istri dari Tan Taijin. Kemudian Li Susu menemui Tan Taijin yang sedang berlutut di depan rumahnya. Ia berlutut karena dihukum oleh putri Siwu sebelumnya. Pada malam hari, Li Susu mulai mengkhawatirkan Tan Taijin karena masih berlutut dengan cuaca yang sangat dingin. Sampai keesokan paginya, Tan Taijin sudah berlutut selama 3 hari. Di tempat lain, seorang putri yang bernama Bincang, yang juga merupakan kakak dari putri Siwu, bertemu dengan Pangeran Xiaolin. Mereka membicarakan tentang Tan Taijin yang merupakan Pangeran Sandra, dia Pangeran Negara Jing. Di malam harinya, Tan Taijin yang masih berlutut dihampiri oleh seekor burung gagak yang bisa berbicara dengannya. Burung gagak itu mengecam perbuatan dari putri Siwu yang menghukum Tan Taijin. Merasa khawatir dengan kondisi Tan Taijin, Li Susu kembali memantau dari jauh. Melihat Tan Taijin mulai lemah, Li Susu memberikan jubahnya, tetapi ia menolaknya. Tan Taijin pun terbaring lemah yang membuat Li Susu takut dia mati. Li Susu kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Ia merawatnya sampai sadar. Tan Taijin yang belum sadar bermimpi bertemu dengan makhluk iblis. Ia menginginkan jiwa dari dalam tubuhnya. Setelah sadar, Li Susu memintanya untuk istirahat dan tidur. Sebelum tidur, ternyata Tan Taijin dicambuk terlebih dahulu oleh putri Siwu. Li Susu yang mendengar itu terkejut dan memanggil Chun Tao meminta menjelaskan apa yang dilakukan putri Siwu sebelumnya kepada Tan Taijin. Setelah mendengar dari penjelasan Chun Tao, ia pun mencambuk Tan Taijin beberapa kali karena tidak tega, dan ia pun kembali ke dalam tidurnya.
会让你心中更加难受。 Saat tidur, Tantai Jin kembali sakit. Li Susu yang khawatir memberikan obat herbal dari Chun Tao dengan menyuapinya. 回啊， Tantai Jin pun heran dengan perbuatannya karena sebelumnya Putri Siwu sangat kejam kepada dirinya. Keesokan paginya, Li Susu bertemu dengan anggota keluarga dari Putri Siwu untuk makan bersama. 晚上就不冷了。 Ia bertemu dengan kakak Siwu yang bernama Bincang, yang disukai oleh Pangeran Shaolin dan Pangeran Tantai Jin. Saat sedang makan, Li Susu menanyakan mengapa Tantai Jin tidak ikut makan bersama. Seketika itu, seluruh anggota keluarga pun terkejut. Sementara di dapur, Tantai Jin sedang bersama para pelayan. Ia disuruh untuk mencuci piring. 所以谭太 Li Susu kemudian pergi ke dapur untuk melihat keadaannya karena sikap pelayan yang kasar kepada Tantai Jin. Kemudian seekor lalat terbang di depan Tantai Jin. Ia diperintahkan untuk mencelakai pelayan. 哪来的？ Lalat itu pun masuk ke dalam mulut seorang pelayan dan tersedak. Setelah keluar, pelayan bertemu dengan Li Susu yang berdiri di depan. Kemudian Li Susu memarahi atas sikap pelayan dan mengancam mereka. 哦，对了，还顺手啊！ Setelah itu, kemudian Li Susu menghampiri Tantai Jin yang sedang ingin makan makanan yang kotor. Li Susu mencegahnya dan memberi makanan yang baru. Tantai Jin curiga dengan makanan yang disediakan Li Susu. Ia takut ada racun yang dimasukkan ke dalam makanannya. Li Susu kemudian membuktikan dengan memakan makanan itu di depan Tantai Jin. Ia kemudian percaya dan memakannya. Saat sedang makan, datang seekor burung gagak yang mencoba menghasut Tantai Jin. Ia juga heran dengan perilaku Putri Siwu yang dulu kejam menjadi baik kepadanya, padahal itu dari perbuatan dari Li Susu. Di tempat kediaman Kaisar, ia ingin memanggil Tantai Jin dengan tujuan untuk mengacaukan negara Jing, negara tempat Tantai Jin dilahirkan. 届时找个年岁相当的送去晋国。 Sementara Chun Tao menceritakan kepada Li Susu tentang Tantai Jin yang bisa berbicara dengan burung, lalat, dan binatang lainnya. Li Susu mencoba untuk berbicara dengan Tantai Jin mengenai penindasan yang dilakukan oleh semua orang di kediaman keluarga Ye. 想的，我是怎么？ Kemudian Li Susu ingin membantu Tantai Jin untuk tidak kesepian dan selalu peduli terhadapnya, karena ia berpikir penindasan yang dilakukan kepadanya memancing Tantai Jin berubah menjadi dewa iblis. Dengan niat baik, Li Susu menyuruh Chun Tao untuk membeli pakaian untuk Tantai Jin. Ia pun menyimpannya di tempat tidur. Tantai Jin yang melihat pakaian itu dan tulisan dari Li Susu langsung memakainya berjalan keluar. Saat itu, Ye Ziyu yang sedang memegang pisau membesitkan pisau ke pakaian Tantai Jin hingga robek. Tantai Jin yang tidak terima lalu melototi sampai membuat Ye Ziyu itu melayangkan pukulan, tetapi dihadang oleh Li Susu. Ye Ziyu heran dengan sikap adiknya yang awalnya sangat suka melihat Tantai Jin disiksa. Li Susu yang marah meminta Ye Ziyu untuk ganti rugi dengan uang, jika tidak ia akan memberitahu ayahnya. Karena diancam, Ye Ziyu pun melempar uang ke arah Tantai Jin. Li Susu meminta pakaian Tantai Jin dilepaskan, tapi Tantai Jin sangat menyukai pakaian itu. 你留着，我让春。 Tiba-tiba Chun Tao datang memberitahu Tantai Jin ia diminta untuk memasuki istana dan menghadap Kaisar. Li Susu yang mendengar itu juga ingin ikut ke istana.
Sampai di istana, Tan Taijin menghadap kaisar, sementara Li Susu mencari tahu tentang Tan Taijin. Kaisar meminta Tan Taijin untuk kembali ke negara Jing untuk mencegah Tan Tai Minglang yang merupakan adik Tan Taijin naik tahta. Tan Taijin menolak perintah dari kaisar, ia tidak mau menjadi orang yang dimanfaatkan. Kaisar yang kesal memerintahkan pengawas Wu untuk mengawasi Tan Taijin. Sementara Li Susu bertemu dengan Bibi Yingxing yang telah merawat Tan Taijin. Ia menjadi gila sejak Tan Taijin keluar dari istana dan masuk ke kediaman Ye. Pengawas Wu menghampiri Tan Taijin. Ia meminta Tan Taijin untuk membantunya menjebak Xiaolin dan Xiao Yao. Namun Tan Taijin kembali menolak perintah itu. Lalu pengawas Wu mengancam untuk membunuh Bibi Yingxing. Ia juga mengancam membunuh Tan Taijin jika membocorkan pembicaraannya. Tan Taijin yang merasa diancam memerintahkan lebah untuk membunuhnya. Lebah itu melancarkan aksi dengan masuk ke dalam telinga pengawas Wu. Pengawas Wu mati seketika dan telinganya mengeluarkan darah akibat serangan lebah itu. Di istana, Xiaolin berdiskusi dengan kaisar tentang orang yang menghilang saat tidur. Ia menduga ada siluman yang masuk di kota Sheng. Kemudian kaisar mengutus seseorang untuk membantunya. Ia adalah guru Pang dari sekte Xiao Yao. Pada malam hari, Li Susu diperintahkan untuk tidak berkeliaran di malam hari. Ayah dari putri Siwu itu menceritakan tentang siluman dan pengawas Wu yang mati setelah berbicara dengan Tan Taijin akibat lebah yang masuk ke dalam telinganya. Li Susu mengingat perkataan Chun Tao bahwa Tan Taijin bisa berbicara dengan hewan. Setelah itu, Li Susu menghampiri Tan Taijin. Ia langsung menuduh kematian pengawas Wu akibat dari perbuatan Tan Taijin dengan menggunakan serangga. Tan Taijin pun terkejut dengan perkataan Li Susu. Ia meminta Li Susu untuk memeriksa seluruh badan dari Tan Taijin untuk membuktikan kalau itu bukan perbuatan darinya. Tapi pada akhirnya Tan Taijin tidak jadi melakukannya dan ia pun tidur. Di tempat lain, awan hitam yang juga merupakan siluman mencari mangsa untuk diculik. Targetnya adalah orang yang memiliki aura dendam. Ia berhasil menculik Bibi Xingying dan Putri Bincang. Pada keesokan paginya, Chun Tao memberitahu Li Susu bahwa putri pertama yang hilang. Ia pun pergi ke istana bersama Tan Taijin untuk melihat ritual pengusir siluman yang dilakukan oleh Guru Pang. Sempat curiga dengan Tan Taijin, tapi Guru Pang malah berkata kagum dengan wajah Tan Taijin. Akhirnya, Guru Pang tidak menemukan siluman yang ada di istana. Di saat itu juga, burung gagak kemudian datang dan dihampiri oleh Tan Taijin. Burung gagak menceritakan tentang siluman yang menculik orang dan dibawa ke pinggiran gunung Bangzeng untuk menanam bunga. Burung gagak meminta Tan Taijin untuk memberitahu kepada istana tempat siluman itu berada. Di tempat siluman, ia melihat mimpi dari Bibi Yingxing yang merawat Tan Taijin yang hidup sengsara. Setelah melihat itu, ia memutuskan untuk menculik Tan Taijin. Sementara di istana, Pangeran Xiaolin, Guru Pang, dan Li Susu sedang berjaga dengan membuat jebakan untuk menangkap siluman. Tidak lama kemudian, Li Susu melihat awan hitam yang melintas di atas. Guru Pang yang kemudian melakukan ritual jebakan dan berhasil menangkap siluman. Pangeran Xiaolin juga langsung melayangkan pedang ke siluman itu. Ternyata kabut hitam itu adalah trik tipuan untuk mengalihkannya. Siluman kemudian masuk ke rumah menghampiri Tan Taijin yang sedang menulis tempat siluman itu berada. Siluman itu berhasil menangkap Tan Taijin. Li Susu yang melihat kemudian membuka cahaya jiwa petir ungu. Ia berusaha menyelamatkan Tan Taijin.
叶虚卧，你傻了吗？跑来找死！ Tapi siluman itu berhasil menangkap keduanya dan membawa mereka pergi. Sementara Pangeran Shaolin menemukan tulisan yang ditulis oleh Tan Taijin di mana tempat siluman itu berada. Mereka pun bergegas pergi. 龙卫，咱们走。好。 Sampai di tempat siluman, Li Susu bermimpi dan berhasil bangun. Ia kemudian melihat bunga mimpi buruk di sekitarnya. 眼之花， Li Susu yang mencoba menyelamatkan Bibi Yingxing, tiba-tiba muncul asap dan mereka tertidur bersama Tan Taijin. Kemudian mereka masuk ke alam mimpi Bibi Yingxing. 看来这里是银星的梦境。